Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rija Chandrawati Zahada dengan NIM 12229230199. Di sini saya dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah kelas 3E UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kali ini saya akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam. Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam merupakan topik yang sangat menarik dan relevan dalam konteks ekonomi global saat ini. Dalam Islam, ekonomi dipandang sebagai suatu sarana untuk mencapai keadilan sosial dan keselamatan umat manusia. Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekedar pertumbuhan materi. Tujuan utamanya adalah menciptakan kesejahteraan umat manusia dan menjamin keadilan sosial. Lalu, apa sih tentang pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam itu? Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam. Apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang menandakan berhasilnya pembangunan dalam suatu perekonomian sebuah negara. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan output nasional. Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output yang diukur menggunakan produk domestik bruto atau PDB maupun menggunakan produk domestik regional bruto atau PDRB dalam suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam, apa ya itu? Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam menekankan pada pengembangan sumber daya manusia dan kesejahteraan rohani serta materi. Konsep ini didasarkan pada ajaran Al-Quran, As-Sunnah, dan pemikiran ulama terdahulu. Dalam ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi harus memasukkan aspek aksiologis, nilai, moral, agar tidak hanya diorientasikan kepada kesejahteraan materi saja dalam pandangan ekonomi Islam. Pertumbuhan ekonomi yang diinginkan adalah pertumbuhan optimal, baik dari segi kesejahteraan, materi, maupun rohani, dan tidak memperkenalkan konsumsi modal dan pertumbuhan yang melampaui batas. Selain itu, terdapat perbedaan dalam menilai pertumbuhan ekonomi antara ekonomi Islam dengan konsep ekonomi kapitalis yang berangkat dari sudut pandangnya yang berbeda tentang makna dan tujuan hidup. Lalu materi selanjutnya itu ada tentang konsep pertumbuhan ekonomi dalam Islam. Pertumbuhan ekonomi dalam Islam memiliki beberapa konsep utama. Pertama, terdapat keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil di mana keuntungan dan kekayaan harus didistribusikan secara merata kepada seluruh anggota masyarakat. Kedua, dalam Islam, pertumbuhan ekonomi harus berkelanjutan dan membawa berkah. Tidak boleh ada praktik ekonomi yang merusak lingkungan atau mengorbankan kepentingan generasi mendatang. Ketiga, Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil, tidak boleh ada ketimpangan yang ekstrim antara kaya dan miskin, serta perlu adanya mekanisme redistribusi kekayaan seperti zakat. Lalu materi selanjutnya itu ada tentang model pertumbuhan ekonomi menurut Islam. Menurut Al-Tariki, Islam harus mempunyai karakteristik tersendiri agar tujuan pertumbuhan ekonominya bisa tercapai. Karakteristik tersebut adalah: 1. Ada komprehensif. Islam melihat bahwa pertumbuhan lebih dari sekedar persoalan materi dan memiliki tujuan yang lebih universal dibandingkan dengan orientasi terbatas yang ingin dicapai oleh sistem-sistem kontemporer, yaitu untuk menciptakan keadilan sosial. Kedua, ada berimbang atau tawazun. Pertumbuhan tidak hanya diorientasikan untuk menciptakan pertambahan produksi, namun ditunjukkan berlandasan asas keadilan distribusi sesuai dengan firman Allah Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Pertumbuhan juga memerlukan adanya keberimbangan usaha-usaha pertumbuhan. Oleh karena itu, Islam tidak menerima langkah kebijakan pertumbuhan perkotaan dengan mengabaikan pedesaan, industri yang mengabaikan pertanian, atau dengan konsentrasikan percepatan pembangunan program tertentu dengan mengabaikan sarana umum dan prasarana pokok lainnya. Ketiga, ada realistis atau wakiyah.
Realistik waqiah adalah suatu pandangan terhadap permasalahan sesuai dengan kenyataan. Dalam teori-teori sosial secara umum, realistis merupakan persyaratan yang harus ada di dalamnya. Karena teori yang utopis, yang jauh dari kondisi real, akan sulit diterima oleh masyarakat. Lalu yang keempat itu adalah keadilan atau al-adalah. Seperti dikemukakan di atas, bahwa pertumbuhan harus disertai dengan adanya keadilan distributif. Allah berfirman pada surat An-Nahl 90, dari realistis yang ada di atas kita bisa melihat betapa kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin di negeri ini telah sedemikian hebatnya. Realita disparitas ekonomi ini tidak saja terjadi di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, tetapi juga negara maju yang menjadi pendekar kapitalisme, seperti Amerika Serikat. Maka disinilah pentingnya pertumbuhan yang disertai dengan pemerataan yang adil. 5. Bertanggung jawab atau mas'uliyah. Ketika Islam memberikan ruang kebebasan terhadap individu dalam bidang apapun, dengan ekspresi yang mencerminkan penghormatan kepada manusia untuk menikmati kenikmatan duniawi, maka kebebasan inilah tidak diberikan secara absolut tanpa batas. Kebebasan itu dibatasi oleh berbagai aturan yang menunjukkan adanya jaminan kebahagiaan seluruh anggota masyarakat. Lalu yang keenam ada mencukupi atau kifayah. Islam tidak hanya menetapkan adanya karakteristik tanggung jawab seperti yang telah diungkapkan, namun tanggung jawab itu haruslah mutlak dan mampu menakup realisasi kecukupan bagi umat manusia. Dalam hal ini, para ahli fikih telah menetapkan bahwa dalam bidang pengalokasian harta dengan ukuran yang dapat mencukupi kebutuhan berupa pangan, sandang, dan papan dalam batas yang seharusnya. Yang ketujuh ada berfokus pada manusia atau goyatuha al-ihsan. Ini berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi modern yang menegaskan bahwa wilayah operasi pembangunan adalah lingkungan fisik saja. Dengan demikian, Islam memperluas wilayah jangka objek pembangunan dari lingkungan fisik kepada manusia. Islam sangat memperhatikan masalah pembangunan ekonomi, namun tetap menempatkannya pada persoalan pembangunan yang lebih besar, yaitu pembangunan umat Islam. Fungsi utama Islam adalah membimbing manusia pada jalur yang benar dan arah yang tepat. Semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi harus menyatu dengan pembangunan umat manusia secara keseluruhan. Lalu yang selanjutnya ada tantangan ekonomi Islam dalam era 4.0. Pada hakikatnya, globalisasi merupakan sarana terbaik bagi umat Islam untuk memperkenalkan budaya dan ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia. Tantangan ekonomi syariah diantaranya banyak negara yang notabene berpenduduk Islam cenderung menggunakan sistem kapitalis secara ekonomi dan politik. Negara Islam dipandang tidak kuat sehingga sulit untuk membuktikan bahwa sistem perekonomian Islam lebih unggul daripada kapitalis dan sosialis. Serta di antara para ahli sendiri masih silang pendapat tentang pengertian sistem perekonomian Islam. Ada 3 hal untuk menjawab tantangan ekonomi Islam pada era 4.0, yaitu ada 1. Membuat inovasi. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa melakukan suatu inovasi sehingga menemukan sesuatu yang baik, maka baginya pahala dan orang mengambil manfaat darinya. Islam memberikan proteksi dalam setiap inovasi yang diniati untuk kebaikan. Hal ini sesuai dengan semangat hadis, barang siapa yang berijtihad dan benar, maka baginya 2 pahala, dan apabila ijtihadnya salah, maka ia mendapat 1 pahala. 2. Ada pengembangan UKM berbasis syariah. Usaha kecil dan menengah atau UKM dalam ajaran Islam yang sangat memperhatikan kepentingan kaum ulama. Dalam Quran surat 59 ayat 7, Allah Subhanahu wa taala melarang berputarnya harta modal hanya di kalangan orang-orang kaya saja. Berdasarkan ayat ini, maka kita dapat mengambil pelajaran bahwasannya aktivitas perekonomian hendaknya melibatkan partisipasi aktif dari kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah yang notabene mereka adalah mayoritas di suatu negara, tidak hanya didominasi kelompok-kelompok elit saja. Ketiga, adanya regulasi dan dukungan kuat untuk UKM berbasis syariah oleh pemerintah. Industri UKM ini harus mendapat dukungan dalam mendapatkan input produksi yang lebih baik, teknologi yang tepat guna, teknik pemasaran yang efektif, dan pelayanan lain yang memungkinkan mereka memiliki kemampuan bersaing dengan industri besar, baik persaingan harga maupun kualitas. Lalu materi terakhir ada kebijakan pertumbuhan ekonomi.
Hukum Islam telah menjadi living law dalam masyarakat Indonesia. Sejak masuknya Islam ke Nusantara, sudah meniscayakan sebagai bahan dasar utama dalam kerangka pembentukan hukum nasional melalui proses legialisasi. Atas dasar politik hukum tersebut, telah banyak undang-undang produk legialisasi yang mengangkat hukum agama Islam menjadi hukum nasional. Ada beberapa kebijakan yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu 1. Ada kebijakan terhadap peningkatan SDM. Dari aspek keilmuan, peningkatan sumber daya manusia, pemerintah melalui Kemendiknas atau Kemenag telah memberi izin sekolah menengah kejuruan dengan program studi ekonomi syariah. Adapun di tingkat perguruan tinggi, baik universitas umum maupun universitas Islam, telah membuka berbagai program studi ekonomi syariah mulai D3 hingga S3 di banyak perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Kebijakan terhadap lembaga syariah berhembusnya angin segar terhadap reformasi politik pada tahun 1997 telah berdampak positif pada perkembangan institusi ekonomi syariah ini. Sejak berdirinya Bank Syariah, segera menyusul kemudian asuransi syariah yang dipelopori takaful dan organisasi pengelolaan zakat yang dipelopori oleh dompet duafa. Pada akhir 1990, perkembangan ini tidak tertahankan dengan berdirinya pasar modal syariah, reksadana syariah, pegadaian syariah, pembiayaan syariah, koperasi syariah, hingga berbagai bisnis sektorial yang mengusung syariah dalam operasionalnya, seperti hotel, penerbit buku, rumah makan, lembaga pendidikan, sampai bengkel otomatis. Ketiga, ada kebijakan dalam membuat regulasi syariah. Upaya strategis dalam hubungannya dengan perkembangan ekonomi Islam ini telah mulai dilakukan pemerintah, antara lain dengan penyusunan perangkat perundangan yang pada tahun 2008 ini telah disahkan, yaitu Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah telah disahkan sebagai landasan yuridis yang utuh bagi praktek bank syariah. Lalu, apakah di Indonesia sudah menerapkan pertumbuhan ekonomi secara perspektif Islam? Jawabannya adalah Indonesia belum menerapkan pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam secara maksimal. Meskipun konsep pertumbuhan ekonomi dalam Al-Quran, Sunnah, dan pemikiran ulama Islam berbagai alasan mengapa Indonesia belum menerapkan pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam meliputi 1. Ada keterbatasan dalam pemahaman dan penerapan. Meskipun konsep pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam mencakup aspek kuantitatif dan non-kuantitatif seperti kesejahteraan materi dan kesejahteraan akhirat, tetapi keterbatasan dalam pemahaman dan penerapan konsep-konsep ini masih ada. 2. Ada pendekatan kolonialisme. Dalam kolonialisme, pendekatan ekonomi yang diadopsi dari otot pola kolonial seperti kapitalisme mengancam keberlanjutan konsep ekonomi Islam. Ketiga, ada kekurangan pemahaman tentang prinsip ekonomi Islam. Masyarakat dan pemangku kepentingan mungkin kekurangan pemahaman tentang prinsip ekonomi Islam seperti kepercayaan pada pengembangan sumber daya manusia, pengujian kelilingan, dan penggunaan zakat. 4. Ada konfliksi antara konsep ekonomi Islam dan konsep ekonomi konvensional. Dalam pandangan ekonomi konvensional, pertumbuhan ekonomi secara garis besar ditunjukkan oleh kesejahteraan materi. Sementara dalam ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi harus memasukkan aspek aksiologis, nilai moral, agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya diorientasikan kepada kesejahteraan materi saja. 5. Ada tantangan praktis. Dalam praktik, terdapat tantangan dalam penerapan konsep ekonomi Islam seperti pengujian kelilingan dan penggunaan zakat yang mungkin penyebabnya kesenjangan dalam pendapatan, pengangguran, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menerapkan pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam, diperlukan peningkatan pemahaman tentang prinsip ekonomi Islam, pengujian dikelilingan, dan penggunaan zakat. Selain itu, perlu menghadapi tantangan praktis dan melakukan pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.